الحمد لله ولا إله إلا الله. Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang sempurna. Dinyatakan dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai', segala sesuatu sudah kami sebutkan dalam Al-Quran. Min syai', segala sesuatu. Lalu kemudian orang pun bertanya, kalau memang segala sesuatu disebutkan dalam Al-Quran secara sempurna, kenapa di dalam Quran tidak ada disebutkan sholat 5 waktu? Kenapa dalam Al-Quran tidak ada disebutkan nisab kambing 40 ekor? Kenapa dalam Quran tidak ada disebutkan nisab emas 85 gram zakatnya 2,5%? Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan tawaf 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad? Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan sa'i dari Safa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Safa dihitung 1? Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan tentang mabit di Muzdalifah dan di Mina? Mengapa di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan melontar jumrah 7 kali? Makna ma farratna fil kitabi min syai', kami sebutkan dalam Al-Quran segala sesuatu, maksudnya secara global. Adapun secara detailnya disebutkan juga dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ambillah, maksudnya sunnah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW fantahu, tinggalkanlah, maksudnya sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad SAW, litubayyina linnas, supaya kau jelaskan isinya. Penjelasan dalam Al-Quran yang secara global itu, penjelasannya yang secara detail itu disebut dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau urutkan lagi dari atas. Al-Quran menyebutkan secara global, secara umum, disebutkan secara detail dalam perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ketetapan Nabi. Lebih detail lagi secara terperinci disebutkan oleh para ulama yang disebut dengan ulama mazhab. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tahun 204 Hijrah. Sebelumnya ada Imam Malik bin Anas tahun 179 Hijrah. Sebelumnya lagi ada namanya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi tahun 150 Hijrah. Setelah Imam Syafi'i ada lagi namanya Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad tahun 241 Hijrah. Jadi kalau kita runutkan dari atas, Al-Quran secara global, penjelasan dalam hadis Nabi, ucapan, perbuatan, ketetapan, lebih detail lagi secara terperinci, secara sistematis dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau ada hari ini orang berbicara, kenapa dalam Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu? Kenapa dalam Al-Quran tidak ada tawaf 7 putaran? Kenapa dalam Al-Quran tidak ada rukun sholat 13? Kenapa dalam Al-Quran tidak ada zakat 40 ekor kambing 1 kambing, 5 ekor onta 1 kambing? Kenapa dalam Al-Quran tidak ada zakat emas 85 gram 2,5%? Al-Quran menjelaskan secara umum, dijelaskan oleh perbuatan Nabi Muhammad SAW secara khusus, tapi Nabi pun tidak ada menyebutkan bahwa solat itu rukunnya 13. Solat rukunnya 13. Rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua adalah membaca Al-Fatihah. Nabi tidak ada jelaskan itu. Dalam Al-Quran tidak ada. Dalam hadis Nabi pun tidak ada. Lalu ulama menyusun. Dari mana mereka menetapkan bahwa niat itu adalah rukun?
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya, tapi hadis ini bukan tentang sholat, hadis ini tentang niat hijrah. Orang mau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, kata Nabi niatnya mesti karena Allah. Hadis tentang hijrah, tapi hadis niat itu dijadikan dalil sebagai rukun dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, dalam umrah, dalam zakat, dalam sedekah, dalam segala perbuatan manusia. Dari mana Al-Fatihah dijadikan sebagai rukun dalam salat? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka hadis ini dijadikan dasar bahwa Al-Fatihah adalah sebagai rukun salat. Kalau ada orang menggugat Al-Quran hari ini, yang pertama, dia sedang mempertontonkan kedunguan dan kebodohan dan kejahilannya. Yang kedua, menunjukkan bahwa pendidikan agamanya tidak benar sejak dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Profesornya adalah profesor jahil, bodoh, dungu, goblok dalam bidang agama. Like and share.